Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Ibu Umi Lailatul Zahra Syai'un MPD, dan tak lupa pula kepada teman-temanku sekalian di kelas A5 PAI yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti perkuliahan secara daring di pagi yang cerah ini. Di sini saya Zulfiatul Magfirah selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 9 bersama teman-teman akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemerintahan yang Bersih. Semoga teman-teman bisa menyimak dan memahami presentasi dari kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemerintahan yang Bersih. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Nova Sefi Rahimatul A'la. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator saya Nova Sefi Rahimatul A'la. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pemerintah yang bersih dan prinsip-prinsip pokok good and clean governance. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pemerintah yang bersih. Pengertian pemerintah yang bersih memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik atau mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia dapat diartikan sebagai pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. Sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Good and clean governance dapat terwujud secara maksimal apabila unsur negara dan masyarakat madani atau yang di dalamnya terdapat sektor swasta saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintah bisa berjalan dengan baik yaitu bisa bergerak secara energis, tidak saling berbenturan atau berlawanan, atau mendapat dukungan dari rakyat. Pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu. Yang kedua, prinsip-prinsip pokok good and clean governance. Dalam good and clean governance terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Partisipasi asas. Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan syah yang mewakili aspirasi mereka. Kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum asas ini merupakan keharusan penggunaan pemerintah secara profesional yang didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Yang ketiga, transparansi. Asas ini merupakan unsur lain yang menopang terwujudnya good and clean governance. Menurut para ahli, jika tidak ada prinsip ini bisa menimbulkan tindakan korupsi. Ada 8 unsur yang harus diterapkan transparansi, yaitu penetapan
posisi, jabatan, kedudukan, kekayaan, pejabat publik, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan, kesehatan, moralitas, pejabat, dan aparatur pelayanan masyarakat, keamanan, dan ketertiban, serta kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Keempat, responsif. Asas responsif adalah dalam pelaksanaannya pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat. Kelima, konsensus. Asas konsensus adalah bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nova Sevira atas presentasi yang telah disampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nila Ulfatur Raudhoh. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kondisi pemerintah Indonesia saat ini. Kondisi pemerintahan Indonesia saat ini masih jauh dari pemerintahan yang bersih. Mengapa demikian? Karena banyak sekali pejabat pemerintahan yang melakukan penyelewengan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seperti halnya maraknya KKN. Nah, itu dapat dijadikan sebagai suatu contoh dari penyelewengan pemerintah. Tidak sedikit juga pemerintah yang melakukan KKN. Contohnya seperti kasus Gayus Tambunan yang beberapa bulan terakhir sering diperbincangkan di negara Indonesia ini. Gayus Tambunan adalah contoh kecil dari penyelewengan tersebut, dan masih banyak para pejabat yang melakukan KKN, akan tetapi masih belum bisa ditangkap karena belum adanya bukti yang cukup kuat. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Nila atas presentasi yang sudah disampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya juga dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Zulfiatul Maghfirah. Langsung saja, saya akan mempresentasikan materi kendala dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Adapun kendala-kendala yang terjadi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih antara lain, yang pertama, masih tingginya penyelenggaraan disiplin dan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk tindak pidana korupsi. Yang kedua, masih rendahnya kinerja sumber daya manusia. Dan yang ketiga, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketata laksanaan birokrasi pemerintah untuk dapat melaksanakan dan pembangunan secara efisien dan efektif, serta belum optimalnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun kendala-kendala tersebut dikarenakan antara lain, yang pertama, belum tatanya dengan baik manajemen penyusunan atau pencairan anggaran. Yang kedua, masih lemahnya manajemen internal di berbagai instansi pemerintah. Dan yang ketiga, masih lemahnya penerapan aturan disiplin dan menjatuhkan sanksi terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran. Untuk materi selanjutnya yaitu cara menanggulangi kendala yang terjadi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Adapun cara-cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kendala yang terjadi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih antara lain melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, pengembangan sistem dan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang mantap, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan penegakan hukum di Indonesia. Kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami materi yang telah saya sampaikan. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh teman saya, Nurul Ilma Munfida. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Ilma Mursyida akan menjelaskan tentang pengaruh clean government terhadap kemajuan Indonesia. 1. Mempercepat terwujudnya aparatur negara yang profesional, produktif, tanggung jawab, dan bebas dari KKN. 2. Terwujudnya sistem pengawasan audit publik yang baik. 3. Tersedianya pelaksanaan publik yang lebih cepat, tepat, adil, murah, transparan, dan tidak diskriminatif. 4. Terwujudnya sebuah negara demokratis yang baik dan tidak menuju arah negatif. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanakan clean government, yaitu 1. Pemerintah, 2. Warga negara. Pemerintah sangat berperan penting dalam hal ini, karena pemerintah adalah pelaku utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, pemerintah adalah pusat dari semua urusan yang menyangkut tentang masalah clean government. Sedangkan warga negara, selain pemerintah, warga negara juga ikut andil dalam pelaksanaan clean government. Warga negara sebagai saran untuk mendukung keberhasilan dan terlaksananya clean government. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman satu kelompok saya yang telah berkenan untuk menyampaikan materi untuk hari ini. Hanya ini yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa menerimanya dengan baik. Dan saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan penjelasan. Saya sudahi untuk presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya bisa dilanjutkan di forum diskusi seperti biasanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun kekurangan penjelasan. Saya tutup untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.